Halo semuanya, selamat datang di channel Saratusan Cerita Official. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Fantastic Sword Part 9. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di playlist yang telah saya buat atau cek di deskripsi. Sebelumnya disclaimer, konten ini tidak akan membahas keseluruhan dari alur cerita Fantastic Sword. Jadi jika kalian ingin mengetahui fullnya, silahkan baca web legal. Dan jangan lupa tap love di web legalnya sebagai bentuk apresiasi bagi kreator. Dan oke, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita langsung gaskan ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan sang Great Demon yang masih terkejut karena melihat Sohan yang mengeluarkan senjatanya. Hanya dengan melihat senjata itu, sang Great Demon bisa mengetahui bahwa Sohan adalah murid dari Poison Demon yang juga merupakan salah satu dari 4 orang terganas yang dijuluki sebagai Four Great Evil Doors. Ketika murid dari Great Demon juga sama, mereka bahkan tidak bisa mengatakan apapun karena mereka terlalu terkejut saat mengetahui bahwa Sohan adalah murid dari Poison Demon. Lalu setelah dia melihat dua senjata yang menjadi ciri khas dari Poison Demon, sang Great Demon pun berkata, aku penasaran kemana perginya si Poison Demon itu, tapi tak kusangka ternyata dia malah sibuk mengurus seorang bocah. Sang Great Demon yakin kalau Sohan tidak mungkin menantangnya sendirian, dan dia langsung berteriak untuk memancing sang Poison Demon keluar. Tapi Sohan dengan sombongnya langsung berkata bahwa masternya sang Poison Demon tidak ada di tempat itu. Sambil tersenyum melihat ke arah sang Great Demon, Sohan malah memprovokasinya. Tentang ada atau tidaknya masterku di tempat ini, itu sama sekali tidak penting, karena aku tidak membutuhkan masterku untuk membunuh sampah tua sepertimu. Sontak sang Great Demon semakin merasa kesal oleh perkataan Sohan yang seolah merendahkan dirinya. Lalu karena dia sudah tidak bisa lagi menahan amarahnya, sang Great Demon langsung menggerakkan cambuk miliknya untuk menyerang Sohan tanpa memperdulikan ada atau tidaknya Poison Demon bersamanya. Tapi meski gerakan cambuknya itu sangat kuat dan cepat hingga bisa menghancurkan atap dari sebuah bangunan, Sohan masih saja bisa menghindari serangan itu sampai dia kembali mendarat di hadapan sang Great Demon. Di sana dia semakin merasa kesal saat dirinya berpikir kalau Poison Demon sengaja membuat dirinya sebagai bahan percobaan untuk melatih murid barunya. Sang Great Demon kembali menarik cambuknya dengan sebuah asumsi bahwa Poison Demon akan muncul dengan sendirinya jika dia berhasil memojokkan muridnya. Tapi alih-alih bersiap untuk menghindar dan menjauh dari sang Great Demon, Sohan dengan percaya diri malah berlari menghampiri sang Great Demon seolah dia memang ingin menantangnya dalam pertarungan jarak dekat. Ketika melihat hal itu, sang Great Demon langsung sadar kalau Sohan berlari ke arahnya agar dia tidak bisa menggunakan senjata miliknya dengan maksimal. Tapi tentunya sang Great Demon tak ingin membiarkan hal itu begitu saja. Dia mempercepat kembali cambuknya dengan lebih agresif hingga cambuk itu berhasil meninggalkan luka goresan di wajah Sohan. Bahkan bukan hanya itu, Sohan malah terpental dari tempat asalnya setelah dia terkena oleh serangan dari sang Great Demon secara langsung. Saking kuatnya dorongan dari serangan yang dia terima, Sohan kembali menancapkan pedangnya ke dalam tanah untuk menahan tubuhnya agar dia tidak terbentur ke arah bebatuan. Tapi serangan dari sang Great Demon tidak berhenti sampai di sana. Cambuk yang menjadi senjatanya itu sangat cepat dan ujung dari cambuk itu sangatlah tajam. Bukan hanya itu, Sohan bahkan sempat kewalahan untuk menghindari berbagai serangan yang menerjang ke arahnya karena sang Great Demon menggerakkan cambuknya seolah cambuk itu adalah bagian dari tubuhnya. Namun Sohan masih terus berusaha. Dia berlari ke sana kemari sambil menangkis semua serangan bertubi-tubi yang diarahkan kepadanya. Meski tubuh dan pergelangan tangannya tergores oleh cambuk milik sang Great Demon, Sohan terus mencoba berbagai cara untuk memperpendek jaraknya dengan sang Great Demon. Tapi karena pergerakan Sohan yang hanya melaju sambil membiarkan dirinya dilukai, sang Great Demon langsung sadar kalau Sohan berusaha untuk memperpendek jarak agar dia bisa meracuni sang Great Demon dengan kemampuannya. Namun tentunya sang Great Demon bukanlah orang yang bodoh. Dia tak akan membiarkan Sohan mendekatinya dengan mudah, dan di sana dia kembali mengayunkan cambuk miliknya hingga terjadi sebuah benturan dahsyat yang menyertakan Sohan di dalamnya. Akibat dari dirinya yang terkena langsung oleh serangan dari Great Demon, Sohan menderita banyak luka di tubuhnya. Meski sudah banyak yang sudah dia lawan, seseorang yang berhasil melukainya sebanyak itu hanyalah sang Great Demon dan juga masternya sendiri. Bahkan sang Great Demon pun di sana sedikit memuji Sohan karena dia tak menyangka kalau Sohan akan bisa bertahan cukup lama walaupun orang yang dilawannya merupakan salah satu dari 4 orang terkuat di wilayah hitam. Karena telah banyak luka yang dia terima, Sohan sempat berpikir kalau bertarung dengan salah satu dari 4 orang terkuat masih terlalu berat baginya. Selain tidak diberikan kesempatan untuk memperpendek jaraknya, sang Great Demon juga tak sedikit pun membiarkan Sohan menggunakan skill apapun. Tapi sangat mengejutkan, bukannya merasa terancam karena musuh yang dilawannya itu terlampau kuat, Sohan di sana malah tersenyum seolah dia menganggap kalau pertarungan itu adalah suatu hiburan baginya. Bahkan sang Great Demon melihat Sohan mengeluarkan sebuah senyuman di bibirnya. Dia mulai berpikir kalau Sohan sudah gila karena dia sudah terlihat seperti salah satu dari 4 orang yang dijuluki sebagai Four Great Evil Doors. Sang Great Demon kemudian berniat untuk melawan Sohan dengan lebih serius. Dia mengeluarkan lebih banyak aura pekat di sekeliling tubuhnya dan kembali menggerakkan cambuk miliknya dengan
kecepatan dan kekuatannya yang lebih besar. Bahkan saking cepatnya serangan dari sang Great Demon, Sohan hampir kewalahan untuk menangkis semua serangan yang diarahkan kepadanya. Dengan mengerahkan semua yang dia bisa, Sohan mencoba untuk bertahan sambil bergerak menghindari berbagai serangan dari cambuk yang dikerahkan oleh sang Great Demon. Lalu saat sang Great Demon melihat Sohan yang masih sibuk menangkis semua serangannya, dia melihat sebuah celah yang memungkinkannya untuk bisa menghabisi Sohan. Sang Great Demon melilitkan cambuknya pada salah satu pilar bangunan yang ada di sekitar tempat itu, dan kemudian menarik pilar tersebut hingga seluruh bangunannya roboh di tengah Sohan yang masih berusaha menangkis semua serangan yang berusaha melukainya. Sohan tentu saja menyadari bangunan yang rubuh itu, namun dirinya tak bisa menghindari bangunan yang rubuh ke arahnya, dan pada akhirnya bangunan itu pun hancur bersama dengan Sohan yang terjebak di dalamnya. Di saat asap akibat dari benturan gedung dengan tanah mulai menghilang, sang Great Demon merasa kalau dirinya sudah menang karena menurutnya sehebat apapun seorang murid, murid tetaplah murid yang pastinya akan berada di bawah kelas dari keempat orang yang dijuluki sebagai orang terkuat di wilayah hitam. Tapi tiba-tiba sebuah tebasan pedang yang sangat cepat keluar di tengah asap pekat yang menutupi hampir seluruh area di sekitar tempat itu. Sontak sang Great Demon langsung terkejut. Dia tak menyangka kalau Sohan masih bisa mengeluarkan dua buah poison energi meski dirinya telah tertimpa oleh reruntuhan dari bangunan yang hancur. Secara spontan sang Great Demon langsung mencoba untuk menahan poison energi yang melesat ke depan matanya. Namun karena sebelumnya disempat lengah dengan menyangka kalau Sohan telah kalah, pertahanan yang dilakukannya itu tidak cukup untuk menahan gaya dorong dari serangan tiba-tiba yang ia terima. Bahkan saking kuatnya poison energi itu, sang Great Demon pun dibuat kesusahan setelah merasakan poison energi yang sangat kuat. Di tengah kabut yang masih menyelimuti tempat itu, Sohan mengeluarkan aura yang sangat mencolok hingga dirinya bisa terlihat meski sedang berada di tengah gelapnya malam. Lalu setelah itu Sohan langsung kembali menerjang ke arah sang Great Demon dengan mata yang menyala seolah dia berubah menjadi seekor iblis yang sedang berusaha untuk memburu mangsanya. Saking cepatnya Sohan bergerak, sang Great Demon secara tidak sengaja membiarkannya mendekat sebelum dirinya melakukan persiapan kembali untuk melawan Sohan yang baru saja bangkit. Kemudian karena dia sudah berada dalam situasi yang sangat berbahaya, sang Great Demon terpaksa mengeluarkan serangan berskala besar untuk mencegah Sohan mendekati dirinya. Tapi ternyata Sohan tidak bergerak dengan gegabah seperti sebelumnya. Dia sengaja mengeluarkan poison energi terlebih dahulu untuk melawan pusaran kekuatan yang digunakan sang Great Demon untuk bertahan. Bahkan hantaman dari poison energi yang dikeluarkan oleh Sohan itu sangat melebihi perkiraannya, hingga sang Great Demon kewalahan mempertahankan pusaran kekuatan yang sedang ia gunakan. Namun karena saking kuatnya poison energi tersebut, akhirnya pusaran kekuatan itu berhasil dihancurkan oleh Sohan dengan hantaman dari poison energi yang dia keluarkan. Beruntungnya sang Great Demon berhasil menghindari poison energi itu dengan sedikit melangkah ke samping. Karena jika saja dia tidak menghindarinya, maka dirinya akan hancur sebagaimana bangunan yang berada di belakangnya hancur karena dihantam oleh poison energi kuat milik Sohan. Karena melihat bangunan yang langsung hancur setelah terkena oleh serangan dari Sohan, di sana sang Great Demon langsung merasa kesal. Dia akhirnya sadar kalau ternyata Sohan selama ini telah menyembunyikan kekuatannya. Namun Sohan hanya tersenyum tanpa mengucapkan apapun, karena seolah dia sengaja melakukan hal itu untuk memancing dan melihat kemampuan sang Great Demon terlebih dahulu. Kemudian setelah itu Sohan kembali melesat ke arah sang Great Demon dengan kecepatan yang luar biasa, tapi sang Great Demon masih bisa melihat pergerakannya, dan dia langsung mengerahkan seluruh cambuk yang dia punya untuk mencegah Sohan mendekati dirinya. Karena melihat banyaknya cambuk yang sedang mengarah kepadanya, Sohan di sana memutarbalikkan badannya untuk menghindari semua cambuk tersebut tanpa mengurangi kecepatannya. Dalam sekejap Sohan berhasil memperpendek jarak dengan sang Great Demon, hingga sang Great Demon tak bisa beradaptasi dengan kecepatan Sohan yang meningkat secara tiba-tiba. Namun meski begitu, sang Great Demon masih tak ingin membiarkannya begitu saja. Dia segera menghantamkan cambuknya ke tanah untuk membuat sebuah ledakan yang bisa menjauhkan Sohan dari tempat dirinya berada. Ledakan itu sangat terlampau kuat hingga sang Great Demon sendiri menjauh dari tempat itu dengan melompat ke udara. Tapi Sohan ternyata tidak mendapatkan efek apapun. Di sana dia malah memperkuat pijakan kakinya, dan dengan mata yang menyala layaknya seorang demon dia berkata, "Great Demon, mungkin aku akan menyerahkan tubuh sampah penuh dosamu itu kepada masterku untuk dijadikan sebagai bahan percobaan." Sontak sang Great Demon mulai merasa panik saat Sohan berkata seperti itu. Wajahnya mulai berkeringat, dan dalam hatinya dia bergumam, "Menjadikanku sebagai bahan percobaan milik Poison Demon? Jangan bercanda, sialan. Aku telah merawat tubuh ini selama bertahun-tahun, dan kau dengan seenaknya ingin menjadikanku bahan percobaan. Dasar bocah sialan." Tapi kenapa dia bisa saya yakin itu? Apakah aku sudah terkena racun? Tidak, aku yakin aku sudah memblokir racunnya menggunakan energi milikku. Tapi kenapa dia bisa sepercaya diri itu bisa mengalahkanku? Lalu karena merasa sangat terpengaruh oleh perkataan Sohan, sang Great Demon langsung mengayunkan kembali cambuknya dengan tergesa-gesa. Dia melilitkan cambuk miliknya pada pedang yang sedang dipegang oleh Sohan, dan kemudian menariknya hingga Sohan ikut tertarik bersamaan dengan pedang yang masih dia pegang.
Amarah dari sang Great Demon sudah sangat mencapai puncaknya. Dia berniat untuk mencabik-cabik tubuh Sohan hingga dia lupa dengan pertahanan dirinya sendiri karena terlalu fokus untuk menghabisi Sohan. Tapi ternyata hal itu sudah termasuk ke dalam rencana Sohan. Dia di sana tersenyum dan kemudian melepaskan pegangannya pada pedang yang ditarik oleh sang Great Demon sampai pedang itu malah menjadi sebuah tombak yang menerjang ke arah dirinya. Sang Great Demon tidak menduga hal itu dan dia terpaksa menghindari pedang yang dia tarik dengan sekuat tenaga agar dirinya tidak mendapatkan luka. Namun berkat hal itu, Sohan berhasil menciptakan sebuah celah yang langsung dia manfaatkan untuk meraih sang Great Demon dengan berlari ke arahnya. Ketika Sohan berada di hadapan matanya, sang Great Demon tidak sempat untuk mengelak karena Sohan telah membuka cengkraman tangan miliknya di hadapan sang Great Demon. Pada akhirnya karena tidak bisa menghindar, sang Great Demon harus menerima sebuah cekikan kuat dari cengkraman Sohan di lehernya. Sontak sang Great Demon kembali terkejut. Dia tak menyangka kalau dirinya akan tertangkap padahal celah yang dia buka sangatlah tipis. Tapi Sohan tak sedikit pun menghiraukannya. Dia mengalirkan sebuah racun dari teknik bela dirinya dalam tubuh sang Great Demon sambil berkata, "Mulai saat ini tidak akan ada lagi Four Great Evil Doors karena aku telah membunuh salah satu dari mereka." Perlahan-lahan urat saraf dari tubuh sang Great Demon mulai menjalar ke dalam bola matanya. Dia merasakan tekanan yang sangat luar biasa saat Sohan mengalirkan sebuah racun mematikan ke dalam dirinya melalui cengkraman tangan yang masih berada di lehernya. Lalu tiba-tiba saja tubuh sang Great Demon langsung melemah setelah dia menerima sebuah racun dari Sohan. Dalam sekejap sang Great Demon seketika tewas oleh racun mematikan yang langsung menyerang ke dalam tubuhnya. Karena melihat peristiwa itu, tentu saja para murid dari sang Great Demon tak bisa mengatakan apapun. Mereka terlalu terkejut karena mereka tak menyangka kalau master mereka yang dijuluki sebagai salah satu dari 4 orang terkuat di wilayah hitam bisa dibunuh oleh seorang pemuda yang bahkan entah dari mana asalnya. Tapi di sana Sohan tak sedikit pun memperdulikan mereka. Dia melemparkan tubuh sang Great Demon yang sudah kehilangan nyawanya sebab menerima sebuah racun mematikan yang dia salurkan. Bahkan saking mematikannya racun itu, wajah dari mayat sang Great Demon terlihat sangat ironis. Dia tewas dalam keadaan yang mengerikan, di mana banyak darah yang keluar dari mulut dan matanya, sampai warna putih di matanya pun berubah menjadi merah karena darah yang keluar dari tubuhnya. Keesokan harinya diperlihatkan sebuah bangunan yang di dalamnya terdapat seseorang yang memberikan laporan terkait insiden terbunuhnya sang Great Demon. Ternyata seseorang yang berada di dalam bangunan itu adalah pria bernama Gosei yang merupakan pemimpin kota Chang'an. Salah satu bawahannya yang bernama Gosei di sana memberikan sebuah laporan yang mengatakan bahwa sang Great Demon telah dibunuh oleh salah satu dari 4 orang terkuat yang dijuluki sebagai Sex Demon. Dia menjelaskan bahwa dirinya mendengar informasi tersebut dari seseorang yang sedang berkumpul di Menara Dermaga. Lalu karena adanya laporan dari bawahannya, Gosei pun di sana mencoba menanyakan alasan Sex Demon membunuh Great Demon kepada bawahannya. Gosei menjelaskan semua yang dia dengar dari orang yang berbicara di Dermaga, dari mulai awal mula Sex Demon datang dengan membawa alkohol hingga pertarungan yang terjadi karena Great Demon marah kepada Sex Demon yang berusaha untuk mendekati murid-muridnya. Namun karena belum ada informasi yang pasti, Gosei kembali memastikan hal itu dengan bertanya, "Apa kau yakin kalau orang yang membunuhnya benar-benar Sex Demon?" Dengan ekspresi wajah yang penuh keyakinan, Gosei pun di sana menjawab, "Iya Tuan, karena melihat keadaan dari mayat Great Demon, kami yakin kalau ini pasti ulah dari Sex Demon. Berdasarkan hasil penelusuran kami, teknik yang berhasil membunuh sang Great Demon adalah teknik yang juga dimiliki oleh salah satu dari 4 orang terkuat di wilayah hitam. Lalu karena tingkah laku orang itu yang berani muncul di hadapan para murid Great Demon yang terkenal akan kecantikannya, kami menyimpulkan dari hasil penelusuran bahwa Sex Demon adalah orang yang telah membunuh sang Great Demon." Dengan senyuman penuh percaya diri, Gosei di sana mengatakan semua kemungkinan yang dia pikirkan termasuk kemampuan dari Sex Demon itu sendiri. Sex Demon sangat ahli dalam teknik perubahan wajah dan pastinya tak akan ada orang lagi yang bisa membunuh sang Great Demon sendirian kecuali orang itu dijuluki dengan nama yang sama, yaitu 4 orang terkuat di wilayah hitam. Kemudian setelah mendengar semua penjelasan itu, Gosei tiba-tiba terlihat marah. Dia sangat geram dengan tingkah laku dari keempat orang terkuat itu, dan di sana ia berkata, mentang-mentang mereka dijuluki sebagai 4 orang terkuat di wilayah hitam, bisa-bisanya mereka malah bermain-main di wilayahku. Kita tak bisa membiarkan hal ini terjadi lagi, dan aku pasti akan menemukan orang itu lalu membunuhnya dengan cara yang paling kejam. Dan cerita pun bersambung. Ada kroco yang pengen ngelawan Sohan, menganggap Sohan sebagai Sex Demon. Menurut kalian gimana? Apakah nanti kroco-kroco ini bakalan dibantai oleh Sohan? Coba komen di bawah. Dan mungkin segitu saja kami dari Saratusan Carita Official. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.